Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Nurhayati NIM E 2019-2013 dari Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menanggapi mengenai ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam. Yang mana pengertiannya yaitu di mana perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan pasar negara, di mana adanya ekspor dan impor. Jadi nanti adanya kegiatan ekspor dan impor, di mana di dalamnya itu ada rumah tangga, ada rumah produksi, ada negara, dan ada luar negeri. Jadi di sini kita akan membahas mengenai ekonomi terbuka 4 sektor. Agar lebih rinci dalam memahami ekonomi terbuka, maka perlu tahu inti dari ekonomi terbuka tersebut. Tadi sudah dijelaskan mengenai pengertiannya, lalu konsekuensi apa dari ekonomi terbuka tersebut. Dari segi ekonomi makro, berarti ada pasar, yaitu pasar luar negeri di dalamnya. Apa konsekuensinya? Yaitu yang pertama, permintaan agregat, di mana permintaan barang atau jasa meningkat, akan menjadi pasar juga meningkat. Yang kedua, jumlah uang yang beredar di pasar akan bertambah. Jadi jumlah beredarnya uang yang di pasar itu semakin bertambah, semakin meningkat. Yang ketiga, harga barang atau jasa akan berubah, bisa jadi lebih murah dan juga bisa jadi lebih mahal. Yang poin yang selanjutnya yaitu mengenai sirkulasi aliran pendapatan, di mana di dalamnya itu ada perusahaan, ada pemerintah, ada rumah tangga, dan juga ada luar negeri. Di dalam perusahaan itu mengeluarkan pengeluaran dari perusahaan ini berupa pajak pada pemerintah, yang mana maka otomatis pendapatannya itu menjadi pendapatan pemerintah. Perusahaan mengeluarkan alat-alat produksi kepada rumah tangga, otomatis menjadi pendapatan rumah tangga. Begitupun perusahaan yang mengeluarkan alat-alat produksi juga menjadi pendapatan dari luar negeri. Begitupun juga rumah tangga yang membeli membeli sesuatu dari perusahaan, maka otomatis menjadi pendapatan dari perusahaan tersebut. Begitupun juga rumah tangga. Rumah tangga membayar pajak kepada pemerintah, maka otomatis menjadi pendapatan dari pemerintah. Begitupun juga rumah tangga mengeluarkan untuk membeli barang-barang impor misalnya, maka menjadi pendapatan dari luar negeri. Perusahaan di mana di sini perusahaan sebagai produsen, pemerintah sebagai pengatur, rumah tangga sebagai konsumen, dan luar negeri sebagai perusahaan ekspor dan impor. Lalu komponen apa saja dari pengeluaran agregat tersebut? Yaitu yang pertama, konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan, di mana dirumuskan C. Yang kedua, investasi perusahaan, dirumuskan I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri, itu dirumuskan G. Selanjutnya, ekspor dirumuskan X dan impor dirumuskan M. Sehingga AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M, yang mana juga ada faktor-faktor penentu dari ekspor dan impor. Kita akan membahas dulu faktor penentu dari ekspor. Yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri, maka diperlukannya ekspor. Yang kedua, mengenai mutu barang, itu juga sangat menjadi penentu dari ekspor. Yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor, itu juga sangat penting dalam penentu ekspor. Selanjutnya, faktor penentu impor. Yang pertama, tingkat pendapatan negara. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Yang keempat, cita rasa konsumen. Selanjutnya, keseimbangan dari perekonomian terbuka, yaitu penawaran dan pengeluaran, yang mana penawaran agregat atau dirumuskan dengan AS terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional, dirumuskan Y,
serta barang yang diimpor dari luar negeri. Jadi persamaannya itu AS sama dengan Y ditambah M. Selanjutnya penawaran agregat yang dirumuskan AE meliputi 5 komponen, yaitu yang pertama pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri atau dirumuskan dengan C. Investasi swasta, poin yang kedua, komponen yang kedua investasi swasta yang dirumuskan I. Komponen yang ketiga pengeluaran pemerintah yang dirumuskan G. Komponen yang keempat ekspor yang dirumuskan X, dan pengeluaran yang kelima, dan komponen yang kelima yaitu pengeluaran ke atas impor yang dirumuskan sebagai M. Jadi persamaannya yaitu AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X ditambah M. Pengeluaran rumah tangga itu terdiri dari pengeluaran dalam negeri yang tadi dirumuskan sebagai C dan pengeluaran atas barang-barang impor yang dirumuskan M. Jadi persamaannya menjadi C sama dengan CDN ditambah M. Soalnya sehingga persamaan di atas tadi yang saya jelaskan tadi, AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X. Dengan demikian keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y plus M, Y ditambah M sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X. Lalu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Jadi keseimbangan itu dicapai ketika I plus G plus X sama dengan S ditambah T ditambah M. Pendapatan disposable merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak-pajak. Maka dirumuskan YD sama dengan Y dikurangi pajak perusahaan dikurangi pajak individu, atau bisa dirumuskan juga YD sama dengan Y dikurangi T. Selanjutnya pendapatan disposable digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor dan ditabung, yaitu dirumuskan C sama dengan CD ditambah M. Untuk yang ditabung itu sebanyak S, jadi dirumuskan S. Dengan demikian keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y dikurangi T sama dengan C ditambah S, atau juga Y sama dengan C ditambah S ditambah T. C merupakan pengeluaran rumah tangga membeli barang dalam negeri dan impor, sehingga Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Dengan demikian pendapatan nasional terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional, maka berlaku persamaan C plus I plus G plus X dikurangi M sama dengan C ditambah S ditambah T. Dari perekonomian terbuka tersebut juga mencapai keseimbangan pendapatan nasional yang sudah ditetapkan. Selanjutnya perekonomian terbuka dalam sistem ekonomi Islam atau dalam perspektif ekonomi Islam. Itu menurut Mannan tahun 1997 halaman 288, prinsip dasar telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah mengeluarkan perdagangan internasional. Jadi menurut Mannan itu ekonomi dalam perspektif ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam itu dalam perdagangan dan niaga itu harus adanya kejujuran, kepercayaan dan juga ketulusan. Sekian pendapat tanggapan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.